apakah makna kehidupan ini. Bahkan mungkin kalau orang-orang tidak tahu akan makna atau arti sebuah kehidupan, batinnya akan merasa kosong, kebingungan, atau mungkin dia akan merasa sangat tidak berarti dalam hidup ini. Untuk itu, beruntung sekali malam hari ini kita akan bisa mengetahui apa itu makna sebuah kehidupan. Kami serahkan, kami haturkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Yang Mulia Bhante. Kami persilakan. Para ibu, bapak dan saudara-saudara, sekarang sudah pertengahan bulan September. Nanti menjelang pertengahan Oktober, para biku sudah selesai menjalani masa wasa selama 3 bulan. Tetapi acara untuk belajar Dhamma ini kami melihat sepanjang tahun yang lalu di Wihara Dhammasundara tidak sampai terputus. Kalau dalam masa wasa ini sebulan ada 3 atau 4 kali pertemuan, setelah nanti masa wasa seperti tahun yang lalu pertemuan masih bisa berjalan bahkan sampai sebulan 2 kali. Ini adalah sesuatu yang sangat baik kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lain, mengingat jumlah para biku yang tidak banyak. Demikian juga di Wihara Dhammasundara ini, tidak hanya saya dan biku-biku tertentu, tetapi juga banyak kesempatan yang bisa digunakan oleh umat yang mampu mengajar Dhamma untuk juga mengisi acara ini, seperti misalnya Pak Wowor, kemudian Bu Lani yang akan datang, dan juga ada pembicara lain yang cukup baik yang nanti saya bisa sarankan kepada pengurus wihara atau Dayakasaba. Ibu bapak, tetapi mendengarkan Dhamma atau ajaran agama Buddha tidaklah mudah. Di dalam bahasa Pali ada kalimat yang bunyinya kicang sadhamma sawanang. Kicang itu sulit, amat sulit. Sadhamma sawanang, sulit untuk mendengarkan Dhamma yang benar. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, apakah sekarang sulit mendengarkan Dhamma? Bukankah di Dhammasundara sebulan bisa 3 kali, 4 kali, ditambah hari Minggu, masih Jumat sore ada latihan meditasi, dan banyak para biku yang mengisi di sini dibandingkan mungkin dengan di kota-kota yang lain. Para biku bisa setengah tahun sekali atau kadang-kadang ada yang setahun sekali. Sekarang ada video, ada CD, ada kaset. Apakah sulit mendengar Dhamma? Apalagi di televisi, dulu hanya TVRI, sekarang televisi swasta, ada mimbar agama Buddha. Kalau dulu saya pernah mengisi sebulan sekali, sekarang setiap hari Senin ada pelajaran agama Buddha.
Apakah sulit mendengar Dhamma? Saya ingin cerita, saudara, menarik sekali. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan komentar. Di satu kota kecil kami mengirim biku tertentu untuk Dhamma kelas. Kemudian setelah biku ini memberikan pelajaran, ada umat yang memberikan komentar. Wah, pelajarannya biku itu tidak bermutu, gitu ya, tidak bermutu. Dilaporkan kepada kami. Saya kemudian diskusi dengan Bante Joti. Kita baik juga mendengarkan masukan, penilaian dari masyarakat. Apa kekurangan kita? Tetapi juga sebagai biku kita perlu mengingatkan kepada masyarakat yang mendengarkan khotbah, ceramah, Dhamma kelas. Akhirnya kita omong-omong dan Bante Joti memberikan komentar. Biku kita memang hanya sedikit sekali. Dan yang sedikit itu tidak lebih dari 60. Harus melayani seluruh Indonesia dari Medan sampai ke Ambon, sampai ke Irian Jaya. Selain jumlahnya sedikit, yang sedikit itu juga tidak punya kemampuan yang sama. Bante Joti memberikan komentar. Kalau umat mendengar para biku mengajar Dhamma, lalu dia memberikan komentar, wah, kalau biku itu sih pelajarannya enggak bermutu. Bante Joti memberikan komentar begini, kalau mau bermutu, yo dilakoni, orang mung dirungokake. Saya pikir, bagus sekali ya. Itulah Buddhist wisdom, ibu bapak dan saudara. Jadi mendengar Dhamma menurut ajaran agama Buddha, mendengarkan ceramah Dhamma, sebetulnya yang didengar itu bukan suara yang berceramah dengan telinga, tetapi yang didengar itu adalah suara hatinya. Kalau Anda mendengar ceramah agama apa saja, sebagai orang yang senang Dhamma mendengar ceramah Dhamma, pada waktu saudara mendengarkan uraian itu, sebetulnya saudara mendengarkan juga ke dalam diri saudara. Saya sudah bisa menjalani apa belum ya? Kalau sudah, syukur, dipertahankan. Kalau belum, dicoba. Jadi kita mendengar ke dalam, membuat penilaian ke dalam, tidak menilai yang bicara. Kalau saudara menilai yang bicara, saudara tidak mendapat apa-apa. Wah, kalau Bante Panya, Bante Utomo yang memberikan ceramah, hebat. Ya saya tidak usah saudara nilai. Apa gunanya saudara menilai saya? Ya, hebat, jelas, runtut, mudeng saya. Sudah. Hanya itu. Saudara seperti ibu bapak dan saudara seperti juri. Seperti juri yang menilai pembicara. Oh, ini hebat, ini bagus, ini tidak bermutu, ini jelek sekali. Dan saudara tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu benar juga kalau Buddha Gautama mengatakan mendengar Dhamma itu sulit. Meskipun sudah ada VCD, ada CD, ada kaset-kaset, mendengar Dhamma itu sulit. Karena kebanyakan di antara kita mendengar suara yang berbicara saja, tidak mendengar hatinya sendiri, tidak mendengar ke dalam.
Mendengar yang berbicara dan menilai yang berbicara, tidak menilai dirinya sendiri. Tetapi apakah tidak boleh, Bante, memberikan masukan, memberikan saran supaya yang berbicara itu lebih bermutu? Oh iya, sangat boleh. Supaya para biku, para samanera juga bisa naik mutunya, oh iya. Tetapi sebelum Anda memberikan masukan kepada yang lain, menilai, memberikan kritik pada yang lain, nilailah diri saudara sendiri dulu. Setelah menilai diri sendiri, baru kemudian menyampaikan saran kepada yang lain. Kalau ibu bapak dan saudara hanya menilai orang lain, tidak pernah melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak mendapat apa-apa. Cara mendengar Dhamma begitu. Di Thailand yang umat Buddhanya cukup banyak, dan umat Buddha tidak pernah terputus, kalau para biku berkhotbah begini, ada naskah yang dibawa. Dia duduk di kursi atau duduk bersila, ya kadang-kadang tidak ada naskah dan tutup mata, kemudian khotbah. Saudara-saudara, berdana artinya mengurangi kemelekatan, membebaskan diri dari keserakahan. Yang mendengar juga begini, tutup mata. Dia mendengar reaksi dirinya. Saya sudah bisa menjalani atau belum? Kalau bisa, syukur. Kalau belum, saya mulai. Jadi dia mendengar ke dalam. Ya, kalau di sini saya praktek begitu, khotbah tutup mata, buka mata, yang dikhotbahi habis. Pulang pelan-pelan. Oh. Mungkin hanya tinggal pengurus wihara, tinggal protokol saja, hilang. Ya. Tetapi ada gunanya juga, ada gunanya. Ya, yang berkhotbah tidak atraktif, ya. Tidak bergaya seperti orang jual jamu, ya. Dia hanya menjelaskan Dhamma dengan tutup mata, dengan pelan-pelan. Yang mendengarkan juga dengan anjali, dengan sikap hormat, tutup mata dan mendengar ke dalam dirinya. Sebetulnya bagus, meditatif. Hanya bagi beginners, bagi pemula itu mungkin tidak menarik. Kalau saya khotbah begitu mungkin, tidak payu mungkin ya. Bahkan separuh bisa mengantuk, kalau sudah bosan pulang mungkin. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu dari cerita ini saya ingin mengingatkan, selain kita semua belajar, baik yang mendengar maupun yang berbicara, baik saya yang berkhotbah maupun Anda ibu bapak yang mendengar, marilah kita mendengar ke dalam diri kita. Sampai di mana kita menjalankan Dhamma, sampai di mana kita praktek Dhamma. Kalau belum kita jalankan, kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan, ya kita tingkatkan menjadi lebih baik. Ini sebagai pembuka. Malam hari ini saya mendapatkan judul, apakah sebetulnya tujuan dari kehidupan ini sekaligus membuat hidup ini bermakna. Memang kita semua hidup. Kalau kita tidak hidup, mungkin tidak bisa hadir ke tempat ini kecuali dihadirkan oleh orang lain. Tetapi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sulit untuk dimengerti. Saudara hidup? Oh iya, jelas saya hidup. Apa artinya hidup? Ya, hanya pertanyaan seperti itu. Ya kita akan kesulitan menjawab apa artinya hidup. Nah,
Lalu hidup ini untuk apa? Apa yang saudara tuju? Ya memang kalau kita ingin sembrono menjawab, ya kita bisa menjawab dengan ya tidak tahu. Saya muncul di dunia ini juga bukan kehendak saya, tiba-tiba muncul begitu. Ya, salah yang melahirkan misalnya begitu ya. Yaitu kalau kita mau menjawab dengan sembrono, dengan tidak berpikir panjang, dengan ngawur, ya bisa begitu. Dahulu kita mengenal IQ, ya, IQ, intelligence quotient. Jadi kalau orang mendengar, banyak mendengar, tetapi tidak sekedar mendengar. Dari apa yang dia lihat, yang dia dengar itu lalu timbul sesuatu dalam pikirannya, timbul kreasi baru, timbul kreativitas. Orang mengatakan, oh dia cerdas. Yang lain mendengar, disimpan. Hanya sekedar dengar, sekedar simpan. Tapi orang ini cerdas, punya kreasi, punya kreativitas, punya penemuan-penemuan, punya sesuatu yang baru. Dan itu jadi kebanggaan. Waktu saya SMP SMA itu kalau IQ-nya 100, wah hebat, genius. Tetapi setelah lama-lama dunia berkembang, disadari bahwa kecerdasan tidak membawa keberhasilan dalam kehidupan ini. Meskipun dia cerdas, meskipun dia kreatif, dia tidak bodoh. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, dia gagal. Marah ya marah, ditanya sedikit marah, ya. Diingatkan sedikit marah. Karyawan, keluarganya, stafnya salah sedikit marah. Ya kalau pinter semua tidak ada yang jadi karyawan ya, bos semua ya. Oleh karena itu disadari tidak hanya intelligence, tidak hanya intelektual, tetapi emotional quotient, kepandaian untuk memanage emosi, mengendalikan emosi, menjaga emosi supaya tidak negatif, menyakitkan hati orang lain jauh lebih penting daripada dia pandai, cerdas tetapi meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, sampai ada sekolah untuk mendewasakan emosi. Ya, saya berpikir kalau belajar dhamma dan mau melatih meditasi, mengasah kewaspadaannya, itu sebetulnya sekolah seumur hidup untuk mengendalikan emosi. Jadi sekarang ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada EQ. Yang satu urusan intelektualitas, yang satu urusan emosi. Yang ideal itu dia pandai, dia kreatif, dia cerdas, dia tidak bodoh, dia tidak pasif, ya. Tetapi juga dia mampu mengendalikan emosinya. Ya, tidak meledak-ledak, sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa tenang. Dia bisa memberikan nasihat dengan tidak menyakiti, dia ditegur dengan tidak sakit hati, ya. Dia memimpin yang lain dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan ancaman. Mampu. Tetapi ada sesuatu yang kurang juga. Kurangnya apa? La nek wis iso kaya ngene kuwi ge apa? Kalau sudah cerdas lalu bisa mengendalikan emosi, tidak meledak-ledak, memimpin yang lain, ya, tidak berangasan, tidak garang, tenang, sudah bisa, lalu ge apa? Lalu untuk apa ini semua ini, untuk apa?
Kalau kita sudah mampu mempunyai kecerdasan dan mengendalikan emosi, sudah dengan dilatih dan mampu, lalu sudah bisa, ya sudah, ya. Lalu untuk apa? Untuk apa ini semua? Sehingga muncul SQ, tapi bukan pesawat kepunyaan Singapura, spiritual quotient. Ada dimensi spiritual yang membuat kita mengerti apa gunanya hidup ini, apa tujuan kita makan, punya badan sehat, mengendalikan emosi, tidak menyakiti yang lain. Nah, itu harus didapatkan dengan pengertian-pengertian, dengan meningkatkan spiritualitas kita. Kalau kita tidak mengerti seluk-beluk tentang spiritualitas, ya lama-lama kita kemudian bosan. Kepandaian sudah, saya sampai doktor misalnya, ya. Kemana-mana hampir pernah. Latihan mengendalikan diri, mempunyai perilaku yang baik, ya, saya berjuang dan melatih itu. Dan akhirnya dia bertanya, untuk apa semuanya ini? Itulah ibu bapak dan saudara-saudara, perlunya kemudian kita menengok spiritualitas, menengok pelajaran agama secara luas. Bukan agama difahami bagaimana sembahyang yang benar, supaya sembahyangnya diterima, tidak ditolak, ya tidak hanya sekedar begitu. Bagaimana baca parita yang bagus, yang suaranya enak didengar, tidak sekedar itu, tapi mendekati, belajar, berhubungan dengan agama untuk mencari makna hidup ini. Tetapi saya tidak akan berteori panjang-panjang tentang tujuan hidup. Saya akan memulai yang praktikal saja, yang praktis saja. Saya pernah singgung pada waktu khotbah perkawinan di sini, tanggal 30 Agustus. Tapi karena waktu itu upacara perkawinan resmi, keluarga pengantin juga mungkin tidak biasa duduk di bawah berlama-lama, saya tidak bisa khotbah berpanjang-panjang, ya. Saya khotbah seperlunya saja. Saya sampaikan di dalam khotbah perkawinan itu, pada waktu orang sedang mau menikah, sebetulnya bahasa Indonesia, ingat ibu bapak ya, pernikahan dan perkawinan bahasa Indonesia itu artinya sama, tapi hanya orang Jawa sendiri lalu dicarikan arti lain. Pernikahan itu peresmian, ijab, pengukuhan. Perkawinan itu hubungan seksual. Itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku, perkawinan dan pernikahan itu sama artinya, sinonim, seperti wanita dengan perempuan itu sama, tidak berbeda. Sebelum seseorang resmi dalam upacara perkawinan, lagi senang, lagi berpacaran, sang pria selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya pacar saya, pasangan saya tidak kecewa, senang, suka, bahagia. Dia selalu mematut-matut dirinya, menjaga ucapannya, jangan sampai menyakiti pasangannya. Demikian juga sang wanita juga berbuat yang sama kepada calon suaminya. Saya harus berpatut-patut diri, menjaga diri, membantu, melakukan sesuatu kepada suami saya, calon mertua saya, supaya dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Saya berpikir, kalau ini bisa seterusnya, alangkah baiknya. Tetapi kalau perkawinan, upacara perkawinan sudah selesai, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, punya anak 1, anak 2, berubah.
Berubah terbalik sama sekali. Sang suami sekarang sang bapak berpikir, mbok kamu, istriku, anak-anakku, stafku, pegawaiku itu ngerti toh pada aku. Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, ngerti yo. Jangan membuat aku susah, sedih, tersiksa. Kudu nyenengke aku. Demikian juga sang istri, sang ibu. Kamu itu mbok tahu toh ibu, kamu itu harus tahu toh mama. Apa yang ibu tidak suka, apa yang aku tidak suka, suamiku, anak-anakku, pegawaiku, stafku itu harus tahu aku. Jangan bikin aku susah, harus tahu bagaimana membahagiakan ibu ini bagaimana. Kalau kita berpikir menurut Dhamma, egois amat cara berpikir seperti itu ya. Egois amat. Berarti sang istri dan anak-anak dan staf dan pegawai harus berkorban untuk menyenangkan satu orang. Bapak. Kalau istrinya ikut-ikutan juga. Suaminya, anak-anaknya, pembantunya, familinya, karyawannya harus rela berkorban untuk nyenengke satu ibu. Apa masuk akal, saudara? Apa tidak masuk akal kalau dibalik? Sang suami, sang ayah harus berpikir, aku harus berkorban untuk istriku, anak-anakku, karyawanku, keluargaku, masyarakat. Aku tidak usah senang, tidak apa-apa. Satu orang berkorban untuk banyak orang. Apa tidak lebih masuk akal? Ketimbang banyak orang harus mengalah berkorban untuk satu orang. Demikian juga istri, ibu. Aku ora usah golek seneng, golek macam-macam. Pokoknya aku bisa nyenengke suami, anak-anakku, keluargaku, masyarakat, hidupku berguna untuk orang banyak, aku senang. Apa tidak lebih masuk akal begitu? Satu ibu, satu wanita untuk banyak orang. Tidak dibalik. Sak keluarga, sak kantor, sak pabrik untuk satu orang. Tidak masuk akal. Loh Bante, kalau banyak orang bisa nyenengkan kita, apa kita tidak bahagia? Logikanya begitu, Ibu Bapak. Tapi kenyataannya tidak. Kalau misalnya saya kepala rumah tangga, tiap hari saya menuntut, hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya? Anak saya tidak pernah menyapa, nggak pernah menyenangkan saya, nggak pernah bawa apa-apa. Istri saya sibuk sendiri, pegawai-pegawai saya sibuk sendiri. Aku kok nggak disenangkan, aku kok nggak diperhatikan. Dia hanya berpikir begitu terus tiap hari. Dia orang yang paling menderita. Karena dia memikirkan orang lain menyenangkan dia. Kalau saya balik, saya tidak pernah memikirkan orang lain menyenangkan saya, tetapi hari ini saya sudah menyenangkan orang lain belum? Oh sudah. Tugas wihara sudah saya selesaikan sebelum saya berangkat ke Solo. Tugas panitia WBSC sudah saya selesaikan. Orang sakit sudah ditengok. Ada orang datang berdana sudah diterima. Nanti disalurkan kepada yang memegang dana. Ada orang yang akan melahirkan sulit, dia minta air parita, hari ini saya sudah kasih, saya senang. Oh, saya senang saya. Apalagi kalau nanti selesai dhamma kelas, puluhan orang mendengarkan ceramah saya, mudah-mudahan ceramah saya berguna, saya senang. Daripada saya balik, hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya ya? Sopir datang telat, misalnya begitu ya. Apalagi
Masuk kamar lampu kok tidak bisa menyala. Kok orang ngerti nih aku arep teko dina iki lampu ora dandani. Macem-macem nanti Ibu Bapak ya. Macem-macem. Apa saja. Saudara hanya berpikir diriku, egosentris. Saudara tidak akan bahagia. Logikanya kalau orang lain membahagiakan saudara, nyenengke saudara, saudara bahagia. Oh iya. Itu teori yang tidak real. Kalau saudara mau berpikir begitu, tiap hari saudara menderita. Pada saat saudara mau memikirkan orang lain dan mengerjakan sedikit saja untuk orang lain, sudah dilakukan, aduh rasanya bahagia saya. Iya Bante, itu kalau masih sehat loh, mengapa? Kalau sudah tua, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kalau jalan kakinya udah 3, sekarang mungkin kaki 5. Apalagi sudah berbaring, bagaimana kita memikirkan orang lain, bagaimana kita menyenangkan orang lain? Mengapa tidak? Kita masih punya pikiran Ibu Bapak. Kalau saudara berbaring, harus berbaring di rumah sakit, tidak boleh jalan-jalan, saudara bisa meditasi cinta kasih sambil berbaring, tidak usah duduk. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Anda akan bahagia. Cepat mari. Tapi kalau dibalik, aku kok ora mari-mari, aku kok ora mari-mari, dokternya bodoh-bodoh. Sangsaya loro itu. Nanti perawat semua ndak kebetulan semua itu nanti. Dokter yang besuk sehari sekali masih kurang, nanti dibesuk sehari 2 kali masih kurang. Aku bayar, larang. Jadi meskipun dalam keadaan sakit, kalau saudara mau memikirkan orang lain, berbuat untuk orang lain, Anda akan bahagia. Itulah rahasia kehidupan saudara. Tidak cocok dengan logika, tetapi cocok dengan kesunyataan. Logikanya kalau saudara ditunggoni dokter tiap hari, diobati, saudara akan gembira. Tidak. Makin saudara menuntut nanti, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak. Tapi selain saudara mengharap supaya saya lekas sembuh, tapi saudara juga tidak lupa meskipun sakit mengharap orang lain bahagia. Semoga bahagia, semoga bahagia. Secara psikologis, secara ilmu jiwa, saudara melupakan sakit saudara. Saudara memperhatikan, mengharapkan, mendoakan orang lain. Alangkah mulianya orang ini. Dia sendiri sakit, tetapi dia mendoakan orang lain. Meta bawana kan seperti mendoakan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Malahan Ibu Bapak Saudara, mereka yang bertekad menjadi Buddha seperti Buddha Gotama. Dalam agama Buddha, menjadi Buddha kan bukan ditunjuk, bukan orang yang dipilih, tapi orang yang sudah mencapai buah dari perjuangannya. Siapa saja bisa menjadi Buddha. Orang yang bercita-cita untuk menjadi Buddha seperti Buddha Gotama disebut bodhisattva. Apalagi kalau orang bercita-cita jadi bodhisattva, dia punya ikrar ya, dia punya niat. Saya siap lahir dimanapun. Dan setiap saya lahir, saya akan menggunakan hidup ini untuk membantu yang lain semampu saya. Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan materi, dengan apa saja. Sebelum jasmaniku hancur, saya akan menggunakan. Bahkan nanti kalau saya mati, saya akan memberikan 2 mata saya ini untuk diambil korneanya.
Kasih siapa saja yang butuh. Gratis. Lah buat apa terima uang sudah mati? Dan tidak usah takut matanya akan dicungkil, tidak usah takut. Nanti setelah mati dan secara klinis sudah mati betul-betul, tidak lebih dari 8 jam lalu kemudian matanya diambil untuk didanakan kepada yang lain. Pelopor cangkok kornea itu bank mata dari Sri Lanka, dari negara Buddhis. Seminggu sekali kita dapat kiriman kornea dari Sri Lanka, dan dia kirim kemana-mana. Saya sudah teken kasih kornea ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, umat-umat, saudara-saudara saya rela untuk kasih. Kalau tidak rela bagaimana Bante? Ya itu urusan nanti. Yang penting kita punya niat untuk kasih. Dan saudara-saudara bisa melakukan itu. Wah nanti kalau lahir lagi picak. Yang lahir lagi itu arus kesadarannya bukan jasmaninya, Ibu Bapak. Rambutnya, kukunya, dagingnya ya sudah hancur. Malah nanti kalau lahir lagi buah karmanya matanya bisa terang mungkin ya. Tidak usah pakai kacamata, tidak usah sering-sering ke dokter mata. Kita berikan apa yang bisa saya lakukan untuk orang banyak. Pikiran, ucapan, perbuatan, jasmani, materi, semuanya. Bahkan kalau di Tibet itu dikremasi tidak dapat kayu. Pohon-pohon jarang sekali. Ditanam, tanahnya itu berbatu-batu. Kalau orang meninggal setelah upacara selesai bagaimana? Mayatnya diserahkan kepada petugas, lalu dibawa ke gunung, dipotong-potong, dikasih ke burung. Burung datang makan itu, makan ini. Lalu kemudian tulangnya dikumpulkan. Jadi pada waktu mati pun jenazah kita ini masih berguna untuk burung-burung itu. Lah buat apa untuk kita? Kita sudah lahir di alam yang lain, entah jadi dewa, entah jadi manusia lagi. Itu kan seperti baju yang dibuang itu. Bagus Bante, mahal Bante, lah ya udah rusak ya jadi gombal. Untuk ngepel, untuk apa? Bersih-bersih di WC, di dapur kan seperti itu toh. Ya dulu kita sayang-sayang, kasih kapur baru, disetrika, taruh di lemari yang bagus, harganya puluhan ribu, ratusan ribu, lalu sudah jadi gombal ya. Untuk lap kaki, untuk apa, untuk bersih-bersihkan tempat yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, supaya bermanfaat. Nah tetapi sulit Bante, ya. Kita bisa memilih sesuai dengan ukuran kita, Ibu Bapak. Kalau Anda berkeluarga minimal, aku akan berkorban untuk istri dan anak-anakku, dan menantu dan cucu-cucu dan anggota keluargaku dan kenalanku dan masyarakat. Kalau Anda dipercaya dan Anda senang mengurus organisasi olahraga, organisasi agama, wihara, pendidikan, Anda bisa menggunakan waktu Anda yang lain selain mengurus rumah tangga dan anak-anak, mengurus organisasi dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Saudara boleh memilih. Kalau saudara mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, saudara bisa mengajar di sekolah, bisa memberikan training, dan mengambil honor pas saja. Tidak itu dijadikan untuk menumpuk kekayaan. Saya mendengar ada yang ceramah, isinya ya mirip-mirip dengan yang saya sampaikan. 20 juta paling murah sekali undang. Kalau perusahaan yang undang 27 juta. Saya pikir wah kalau saya dihargai begitu mungkin banyak wihara besar-besar sudah dibangun. Tapi tidak ada nilainya. Nanti apa yang kita abdikan itu tidak ada nilainya.
Apa yang kita berikan itu hanya senilai uang itu. Kembali kepada egoisme lagi. Bukan kepada memikirkan orang banyak, bagaimana orang banyak bisa membayar saya. Bertolak belakang. Tetapi Bante, kalau kita menjadi guru, menjadi dosen kan dibayar. Iya, pas. Kalau Anda berdagang, ya berdagang dengan mengambil keuntungan yang wajar, dengan cara hidup yang sehat. Selain itu, kalau ada waktu yang lain untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk pendidikan, untuk orang banyak, Anda akan bahagia. Tetapi di dalam pengabdian itu kan ada yang jengkel ada yang memfitnah kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Ya, kalau saudara tidak mengabdi, apa ya juga tidak jengkel? Saya tidak maulah Bante ikut-ikut organisasi, ikut-ikut apa itu perkumpulan, nanti malah jengkel, malah mendapatkan musuh. Lalu bagaimana? Saya di rumah sajalah, ngurus rumah. Apa tidak ada masalah? Tidak ada kejengkelan, tidak ada kebencian yang muncul. Mungkin lebih hebat. Apalagi kalau saudara mempunyai teman lebih sedikit. Persoalan jengkel dan marah dan kemudian dendam dan kemudian mangkel dan kemudian benci bukan persoalan orang lain, persoalan saudara sendiri. Kalau saudara mengabdi dengan ketulusan, tidak ada masalah itu. Anda tidak diterima ya wis, cari tempat pengabdian yang lain. Tetapi begitu ada interest, begitu ada aku, timbullah penderitaan. Begitu aku itu dilenyapkan, saya hanya berpikir untuk orang lain saja, tidak untuk aku. Tidak ada penderitaan. Bante bikin surat salah, oh iya saya perbaiki. Bante kalau bisa ya selain memperbaiki minta maaf. Oh iya, tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan. Tapi kalau saya berpikir, wah gengsi ini, ya masa belum dibahas, belum dikatakan apa sudah dikatakan salah, kemudian saya harus minta maaf, harga diri saya di mana? Mulailah penderitaan berjalan. Begitu keakuan muncul, penderitaan berjalan. Semakin muncul, semakin menderita. Semakin kuat, semakin menderita. Apa artinya ya? Apa artinya? Apa artinya pujian? Apa artinya sanjungan? Kalau hanya itu yang saudara dapatkan, yang saudara inginkan, betapa rendahnya, betapa sepelenya kita hidup ini hanya untuk mencari pujian, sanjungan dan sebagainya. Lalu makna hidup ini sebetulnya bagaimana Bante? Nah, kalau ibu bapak mendengarkan cerita ini, ibu bapak bisa menarik kesimpulan. Makna hidup itu sesungguhnya adalah membahagiakan orang lain. Ya enggak bisa lah dirinya dapat apa loh. Justru kalau saudara membahagiakan orang lain, saudara menjadi orang yang paling bahagia. Tadi di depan sudah diuraikan. Dengan membahagiakan orang lain, keserakahan berkurang, loba, kebencian berkurang. Begitu saudara benci, saudara ingat, loh nek aku benci nanti orang lain akan menderita. Ora sido. Kebencian kita turun tuh. Begitu kita mau serakah, mau mencuri, mau nyolong, nanti dia rugi. Ora sido. Saya pernah cerita beli 4.000 sudah mahal banget ya. Duitnya kurang ming 5.000. Ya sudahlah terpaksa. Disusui 1.000. Beli 4.000 duitnya 5.000 disusui 1.000. Cepet-cepet karma baik berbuah. Cepet-cepet. Loh karma baik berbuah toh. Oh susuk 1.000 dari 1.000 Tapi kalau kita ingat saya harus membahagiakan orang lain. Lah nanti kalau dia ngatasi pegawai, apa tidak dipotong nanti?
gajinya. Dipotong gajinya untuk membayar itu, dia sembrono 1.000 diberi 100.000, sama-sama merahnya karena cepat-cepat banyak yang beli. Anda seneng-seneng makan penderitaan dia. Kalau saudara berpikir saya ingin membahagiakan orang lain, kalau saya berbuat begini dia menderita, kembalikan. Ini salah loh. Waduh, dia gembira sekali. Begitu kita ingat saya sudah berbuat baik, dia akan menderita, dia tidak jadi menderita. Gajinya nggak jadi dipotong karena saya jujur, saya mengembalikan. Bukan karma baik berbuah. Membahagiakan orang lain mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi moha. Moha itulah dedengkot, biang kerok, semua hawa nafsu kejahatan. Moha sinonim dengan awija, kegelapan batin. Puncak dari kegelapan batin itu keakuan. Aku. Padahal menurut agama Buddha, menurut Dhamma, kalau kita mau menganalisa jasmani kita ini wadak. Wadaknya itu ada yang atos, ada yang air, ada yang panas, ada yang gas. Yang bukan wadak apa? Perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Dianalisa. Tidak ketemu yang disebut aku. Yang solid, yang kekal, yang utuh, tidak ketemu. Kalau kita petani ya, dianalisa. Seperti saudara menganalisa rumah ini, dianalisa bagian boto-boto sebelah sana, bagian pasir-pasir sebelah sini, bagian kayu-kayu sebelah situ, bagian seng-seng sebelah sini, bagian kaca-kaca sebelah sana. Dianalisa, tidak ketemu apa yang disebut intinya rumah, tidak ketemu, tidak ada. Mana intinya rumah yang solid, yang kekal, yang tidak berubah, yang menjadi utama, karena gendeng, karena dinding, karena pintu itu hanya rangken, hanya tambahan. Rumah yang utama, yang menjadi pokok, tidak ketemu. Yang mana? Jadi apa Bante rumah itu? Rumah itu hanya sebutan saja, sebutan dari kumpulan yang banyak ini. Aku berjasa, aku berbuat baik, aku berkhotbah, aku ingin dihargai. Itu pun juga hanya sebutan jebulan nih. Karena aku itu tidak ada, podo karo rumah itu. Yang ada hanya kumpulan saja, kumpulan jasmani, pikiran, perasaan, kesadaran yang berubah terus. Rumah ini juga berubah terus. Setiap saat dia berubah, kena angin, kena getaran, kena cuaca. Lama-lama aus, catnya rusak, runtuh, rapuh. Kalau tidak didandani, hancur. Borobudur aja hancur, meskipun didandani sering-sering tetap hancur. Hancurnya itu tidak dadaan, dari saat ke saat dia terkena perubahan. Jadi dengan memikirkan orang lain, loba akan berkurang, kebencian berkurang, kegelapan batin berkurang. Apakah makna hidup ini membahagiakan orang lain? Minimal satu orang, ya suaminya, istrinya. Lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, saudara akan lebih bahagia. Coba kalau tidak bisa menerima karena tidak masuk akal, coba dulu. Masuk akalnya ya kalau semua orang ngopeni kita kan kita bahagia. Iya, logikanya begitu. Kenyataannya berbeda. Anda makin menderita. Anda makin ngopeni orang lain, Andalah yang makin bahagia. Keakuan, keangkuhan, kekikiran, keserakahan, kebencian itu berkurang semua.
Bahkan ada satu syair yang bagus sekali yang ditulis oleh seorang pujangga Buddhis, Santidewa. Di mana saja masih ada penderitaan, aku sanggup untuk membantu mereka. Kalau mereka haus, aku ingin memberikan air. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau mereka lelah, aku ingin memberikan tempat tidur. Kalau mereka gelap, aku ingin memberikan pelita. Kalau tidak ada pelita, kalau bisa aku sendiri mau jadi pelita untuk membantu mereka yang gelap. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau tidak ada obat, aku sendiri ingin menjadi obat untuk membantu dia. Dan itu tidak hanya slogan, itu menjadi sikap mental. Betapa mulianya orang seperti ini. Itulah bodhisattva. Dan kalau dia sudah menyempurnakan paramitanya, dia menjadi Buddha. Dan semua orang bisa mempunyai mempunyai tekad prasetya seperti itu. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Untuk apa? Jadi kaya raya, ditinggal juga. Apakah tidak lebih baik kekayaannya, materinya, kedudukannya untuk membahagiakan orang lain daripada untuk dirinya sendiri satu orang saja? Andai kata toh dilahirkan menjadi binatang, dilahirkan menjadi dewa, aku ingin berguna untuk yang lain. Aku ingin berguna untuk makhluk-makhluk yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada satu cerita yang menarik. Saya pernah ceritakan di Klaten, tapi tidak semua yang datang ke sini hadir ke Klaten. Cerita ini seperti judul tema khotbah malam, tema dhamma kelas malam hari ini. Memang sulit mengisi dhamma kelas di Dhamma Sundara, itu memang sulit. Wong pengurus wiharanya punya permintaan, saya tidak boleh cari judul sendiri. Itu memang sulit. Nanti kalau bikunya tidak bisa nuruti permintaannya itu, wah, tidak bermutu. Loh ya, bermutu itu ya dilakoni, tidak hanya dirungokake. Kalau saudara menilai saya, apa gunanya? Ada raja punya 3 pertanyaan. Pekerjaan apakah di dunia ini yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Bagus kan? Maaf saya. Sudah lumayan saya. Bulan yang lalu menghabiskan tisu dan ingos tidak habis-habis. Katanya orang mengatakan, biksu-biksu di Jakarta, wah memang sekarang flu itu macam-macam. Sekarang ada generasi virus yang baru itu. Tapi Bu Ante ada penyakit yang lebih hebat, berbahaya. Apa? Sakit semos-semos. Sakit semos-semos bahaya. Apa itu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau melihat orang lain susah itu senang ya. Apalagi mau nulung ya, orang lain susah malah senang. Apalagi kalau yang susah itu orang yang pernah nyusahkan dia. Tapi kalau orang lain senang, susah dia ikut gembira. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Saudara jangan kena penyakit semos-semos. Lebih bahaya dari SARS itu. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pada raja ini. Suatu ketika dia mendengar ada pertapa di atas gunung yang dikatakan orang suci.
dia mau ke sana. Tapi pertapa ini tidak mau menerima pejabat, tidak mau menerima orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Lalu raja ini menyamar menjadi gembel. Pengawalnya, prajuritnya, ajudannya suruh tunggu di bawah, dia jalan sendiri ke atas. Setelah sampai di atas, orang suci ini lagi mencangkul, menanam bunga apa-apa. Dia tanya, "Oh, Resi Begawan, saya punya pertanyaan. Pekerjaan apakah yang paling penting di dunia ini? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" Resinya yang mengatakan, "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, raja yang menyamar ini mengatakan, "Bolehkah saya membantu mencangkul?" "Oh, silahkan," dia cangkul. Tapi karena raja tidak pernah mencangkul, sebentar sudah capek mengasuh. Waktu mengasuh bertanya, "Resi, bagaimana pertanyaan saya? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, dia mencangkul lagi. Menjelang sore tiba-tiba ada orang berlari-lari bercucuran darah. Tiba-tiba teriak-teriak, raja itu spontan menolong. Bajunya yang jelek itu karena dia menyamar disobek, dibalut. Tidak bisa berhenti, darahnya sobek lagi, dibalut lagi 2 kali. Lalu dibopong sama resinya itu, raja sama resinya itu membopong orang yang luka ini, masuk ke gubuk, kasih minum, kasih air sampai dia merasa tenang dan tidur. Sang raja yang nyamar juga karena kecapean tidur. Besoknya bangun. Rajanya terkejut. "Oh, sudah lama saya sudah bermalam semalam di sini." Dan dia lihat yang ditolong itu juga sudah sehat. Begitu sehat, yang ditolong itu bersujud menangis. "Saya mohon ampun Baginda Raja, saya ini musuhmu. Aku melihat Baginda naik ke gunung sendiri, tidak ada ajudan, tidak ada pengawal. Tiba saatnya saya akan membunuh Raja. Tapi saya konangan oleh pengawalmu, aku dikejar, dipanah. Panahnya berhasil kucabut, tapi darah bercucuran sampai kamu tolong, kamu selamatkan. Saya bersumpah mulai sekarang, saya tidak akan membalas dendam, dan saya akan mengabdi kepadamu sampai mati." "Oh ya, terima kasih." Tapi raja ingat lagi, lah pertanyaanku belum dijawab. Sudah 1 malam, dia kembali kepada sang resi. "Bapak Resi, bagaimana pertanyaanku? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Ya, tujuan hidup apakah yang paling mulia?" Baru tahu resinya kalau itu raja. "Oh, Baginda Raja, pertanyaanmu kan sudah terjawab." "Loh, bagaimana? Pekerjaan apakah yang paling penting?" "Mencangkul," jawabnya. "Siapakah orang yang paling berharga?" Resi mengatakan, "Aku. Karena aku yang menyuruh Anda mencangkul. Kalau Anda tidak mencangkul sampai sore, tidak saya jawab, Anda tidak sabar, buru-buru pulang, di tengah jalan Anda sudah dibunuh itu musuhmu. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu aku mencangkul." Yang pertama. Yang kedua,
Pekerjaan apakah, perbuatan apakah yang paling penting? Membalut luka. Siapakah orang yang paling berharga? Musuhmu yang terluka. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang yang luka. Dua jawaban sekaligus. Untuk ketiga pertanyaan itu diberi dua jawaban sekaligus. Kalau saudara menggunakan intelektual saudara, saudara bisa menarik kesimpulan apa atau janjane jawabannya. Jawabannya yang sesungguhnya adalah pekerjaan apakah yang paling penting? Semua pekerjaan asal tidak jahat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh paling penting. Apakah mencangkul, menyapu lantai, melayani orang, mengambilkan minum, ngeresiki rumah, jaga toko, nyapu jalan, apa saja yang bukan kejahatan, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu paling penting. Siapakah orang yang paling berharga? Orang lain, bukan diriku. Selain diriku, orang lain itulah yang paling berharga. Anak, suami, istri, teman, pendeknya orang lain, bukan diriku. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan kepentingan diriku. Itulah jawabannya. Itulah tujuan hidup. Kerjakan apa saja asal tidak jahat dengan sungguh-sungguh. Vipassana kan begitu, Ibu Bapak. Orang mengatakan aku nggak bisa meditasi, aku nggak bisa vipassana. Siapa bilang? Kerjakan apa saja yang baik dengan tenanan, dengan penuh perhatian, mindfulness. Itulah meditasi. Pekerjaan itu jadi berharga. Bulan Desember kan kami akan menerima biku dari 31 negara, 350 biku. Pekerjaan besar sekali. Mereka harus diangkat dari Jakarta ke Jogja mau ke Borobudur, harus sewa pesawat 2. Tidak gampang. Nanti pesawatnya harus dikasih nomor, biku-bikunya itu harus niteni. Dan tidak hanya nomor, nanti harus ada umat yang membawa itu papan nama, kasih warna merah, biru, kuning. Jadi dari atas candi, dari airport dia sudah lihat, oh ini mobil saya, ini bis saya. Saya mengatakan kepada anak-anak, kepada umat, semua pekerjaan mulia ya, termasuk Anda nanti membawa tomprang itu juga mulia. Jangan hanya yang jadi bendahara, yang jadi protokol yang mulia, tidak. Yang mendampingi tamu, yang membawa papan nama di bis itu juga perbuatan mulia. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan apakah yang paling penting, yang sangat penting, apa saja jadi penting kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tidak ndelenger, dan bukan kejahatan. Siapakah orang yang paling berharga? Apakah hanya Buddha? Oh tidak. Semua makhluk orang lain yang paling berharga, bukan dirinya. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara, ya secara populer ya, secara populer, secara singkat, apakah yang menjadi tujuan hidup ini sehingga hidup ini bermakna. Bermakna bagi orang lain. Kehadiran kita di dunia ini, dilahirkan oleh orang tua kita, hidup sampai umur 60, 70, 80, tidak sia-sia, berguna bagi orang lain. Bagi diri sendiri, karena kita melakukan sesuatu untuk orang lain, diri kita mendapatkan manfaat yang paling besar. Keserakahan berkurang, kebencian berkurang, iri hati berkurang, kekejaman berkurang, kegelapan batin berkurang, kemelekatan berkurang, hingga akhirnya sebagai yang ditunjukkan Sang Buddha, kita bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi untuk tidak lahir kembali. Kalau saudara mau memperpanjang makna hidup ini, tidak hanya sekedar tidak lahir kembali, Bante, ingin menjadi Buddha.
Saya siap lahir kapanpun menolong mereka yang menderita, sampai nanti mencapai pencerahan, mengajar dhamma, dan meninggal. Meskipun guru kita Buddha Gotama meninggal, sampai hari ini kita masih mendengar ajarannya 2500 tahun lebih. Masih memberikan manfaat, meskipun secara fisik sudah tidak ada, dia masih memberikan manfaat kepada banyak orang. Beberapa hari yang lalu kemarin saya bertemu dengan orang Belanda, satu pria satu wanita, pertama kali dia datang ke Indonesia. Dia memuji-muji Indonesia, aduh hebat, indah, kotamu, negaramu indah, penduduknya ramah tamah. Tapi di luar negeri, wah, namanya sudah jelek. Waktu saya berbicara dengan teman saya, dengan atasan saya mau ke Indonesia, mereka tertawa. Kami mau pasang berita di koran bahwa Anda mau ke Indonesia sebagai orang yang paling berani. Karena di luar negeri kita ini bom, kerusuhan, tidak punya aturan dan lain-lain. Kualitas kita ini nomor 112 menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Malaysia yang tunggal pager hanya 27-28. Jauh di atas kita. Dulu Malaysia belajar dari Indonesia, sekarang Indonesia kalah jauh dari Malaysia. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya pikir inilah relevansi ajaran Sang Buddha. Marilah kita mengubah paradigma cara berpikir kita. Bahagia itu kalau aku bahagia. Oh, tidak. Bahagia itu kalau aku bisa membahagiakan orang lain, aku bahagia. Kita harus ubah begitu. Kalau saya mendapat, orang lain berbuat untukku yang aku senang, aku bahagia. Sekarang harus diubah. Bahagia itu kalau aku bisa membahagiakan yang lain. Minimal keluargaku, syukur lebih banyak. Dengan cara yang aku bisa. Meskipun tidak sama dengan yang lain. Cobalah ibu bapak ya. Cobalah mulai dicoba besok. Dan kita konsisten. Tidak usah besok, sekarang juga kita konsisten. Aku ingin membahagiakan orang lain selain diriku. Tidak usah pikir diri kita, orang lain. Nanti kalau nggak mikir diri kita, kan kita nggak usah makan, tidak apa-apa. Ya, itu yang tidak mau menggunakan kebijaksanaannya, tidak mau menggunakan pannya. Kalau Anda makan, Anda sehat, Anda kan bisa berguna untuk orang lain lebih panjang. Kalau Anda tidak makan, Anda besok 1-2 hari, 1-2 bulan mati, Anda juga tidak bisa banyak berguna untuk orang banyak. Berguna orang banyak itu pasti berguna untuk dirinya. Tanpa memikirkan dirinya, untuk kepentingan orang banyak, otomatis dirinya akan bahagia. Tapi kalau hanya memikirkan dirinya, kita tidak akan bahagia. Kecewa, jengkel, tidak puas, gelo, marah. Karena hanya egosentris ya, hanya aku, diriku. Meskipun sudah berkeluarga, dia juga akan menuntut anakku, istriku harus cocok dengan aku, sesuai dengan seleraku, menyenangkan aku. Sangat-sangat tidak masuk akal. Jauh dari cita-cita bodhisattva, jauh dari cita-cita kebudaan. Meskipun kita bukan bodhisattva, bukan Buddha, marilah kita mulai membalik, mengubah paradigma pikiran kita untuk membahagiakan orang lain. Dan itulah hidup kita akan bermakna. Saya ingin menutup sekali lagi, pekerjaan apakah yang paling penting? Semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang paling penting. Siapakah orang yang paling berharga? Orang lain, bukan diriku. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan diriku.
Ibu bapak masih ada banyak waktu untuk mungkin memperluas wawasan ini, dan semoga uraian yang sederhana ini akan berguna. Terima kasih. Terima kasih Bante. Tiba kesempatan bagi para hadirin untuk menyampaikan pertanyaan kepada Yang Mulia Biku. Kami persilahkan untuk menyebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan sampaikanlah pertanyaan dengan singkat dan jelas. Kami persilahkan. Ya, silakan. Iya, Ibu. Iya. 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 Terima kasih. Selamat Ibu. malam Bante. Saya Widya. Widya Dari Sragen. Widya ya? Iya. Widya. Pertanyaan saya begini Ya, Bante. Ibu, Widya artinya pengetahuan. Pengetahuan. Lawannya awidya. Ya, silahkan Ibu. Bagaimana sebaliknya Bante, kita sering lihat dalam pepatah juga ada air susu dibalas dengan air tuba. Iya. Iya. Atau kalau kita tinjau kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai kasus perbuatan baik kita malah disalah artikan. Yeah. Mungkin dikira kita takut atau malah jadi orang lain bermanja-manja misalnya. Gitu. Yeah. Makasih. Baik, pertanyaan baik. Saya menerima pertanyaan seperti ini di Paraan. Mirip-mirip pertanyaannya. Saya jawab bareng-bareng saja ya. Yang kedua, tadi dari sini. Wah, silahkan Pak Priyo ya. Iya. Nama kami Priyanto. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Priyanto. Nah, menurut keterangan dari Biku Abimanyu, kalau punya pertanyaan tidak ditanyakan tuh malah menderita. Kalau disimpan di dalam hati itu bisa meledak. Seperti bom Bali. Nah, makanya hari ini saya tetap harus bertanya. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bante. Iya. Pertanyaan yang akan kami tanyakan, seorang Buddhis berumah tangga, sering mengikuti dhamma, tapi belum dapat melepaskan 3 akar kejahatan yang membelenggu pada dirinya, yaitu loba, dosa, dan moha. Bila demikian, apakah bisa memperoleh kehidupan suci sebagai umat Buddha? Lalu yang kedua, umat awam yang ingin memperoleh kehidupan suci, apakah harus melepas semua milik duniawinya, termasuk anak, istri, atau suami dan anak, agar supaya panca indriyanya tidak terpikat lagi oleh segala apapun? Itulah pertanyaan kami, mohon dijelaskan. Terima kasih. Sudah meledak semua. Ya, satu lagi. Kalau tidak ada, saya akan jawab ini. Saya akan jawab tidak urut. Melepaskan keduniawian itu bukan berarti, kalau mau sih boleh aja, melepaskan materinya semuanya. Tetapi melepaskan keduniawian itu sesungguhnya adalah sikap mental tidak melekat, ora lengket. Apakah supaya saya bisa melepaskan keduniawian jam ini saya berikan orang lain? Oh tidak, saya perlu jam ini untuk tugas saya bermanfaat untuk orang lain. Dalam menjalankan tugas membahagiakan orang lain, berceramah, berkhotbah, saya masih perlu jam ini.
Tetapi kalau jam ini suatu ketika hilang, tidak ketahuan di mana atau rusak, ya wis, saya tidak melekat. Tidak gelo saya. Ya udah. Sebelum mendapatkan yang baru, ya udah. Kita berusaha lihat jam-jam yang ada. Atau kalau ceramah saya pinjem airloginya, nanti saya kembalikan. Mesti dikembalikan, wong biku nggak boleh pakai airlogi. Jadi melepas bukan berarti istrinya tidak diurusi, anaknya ditinggal, suaminya ditinggal. Ya kalau mau meninggal begitu, meninggal dengan cara yang baik, menjadi biku dan sebagainya, bukan meninggalkan menjadi gelandangan ya. Tetapi semangat tidak melekat itulah yang menjadi inti dari melepas. Apakah seorang biku masih bisa melekat? Oh iya. Kalau sikap mentalnya nggak ditoto, tidak dilatih, dia melekat. Meskipun tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada rumah, segala materi yang diterima untuk masyarakat. Ada umat yang mendengar, oh Bante mau menerima 350 biku, ya. Saya butuh bus 10 yang gede-gede itu. Untuk parkir di airport Jogja aja mungkin kebak itu. Butuh pesawat 2 untuk angkut dari Jakarta. Biaya besar, Bante, besar. Oh iya, saya berdana Bante sekian. Ya, saudara bisa hitung sendiri, nolnya 8. Oh iya, anumodana. Karena biku tidak boleh mengucapkan terima kasih, ya anumodana. Lumayan. Tidak boleh terima kasih, ya ganti lumayan saja. Ya. Saya tidak melekat, ya gunakan. Gunakan, saya mengatakan masuk bendahara. Semua dana, semua keluar masuk bendahara, jelas. Sisanya masuk Jakarta. Tidak untuk panitia, tidak untuk wihara mendut. Saya masih urus itu. Saya sendiri ketua panitia, bikin rapat, urus dana. Tapi saya berusaha untuk tidak melekat. Bukan berarti tidak melekat. Aku semua, aku ngono-ngono kuwi semua, aku mau kabeh aku. Apa gunanya hidup ini nanti? Bagaimana caranya berbuat untuk masyarakat, menerima dana dalam jumlah yang puluhan juta, ratusan juta, tidak melekat? Ya winayanya dijalani. Peraturan hidup para biku yang dibuat Sang Buddha itu menjaga para biku tidak melekat. Kalau itu tidak dijalani, ya melekat. Kalau tidak dijalani, melekat. Moh semuanya, moh ngurusi ini itu, moh ngurusi wihara, hanya meditasi saja di hutan, bisa melekat? Bisa. Ada cerita biku yang melekat pada jubahnya ini. Disayang-sayang, dieman-eman, waktu dia mati dia jadi kutunya jubah. Biku itu, dia mati dia jadi kutu, ngenget ya, seperti ngenget, mungkin seperti apa itu, tinggi gitu, tinggal di jubah itu. Karena mungkin jubahnya rusak sedikit, gue sing wenehi sopo, saya di hutan, tidak di kota, dieman-eman, disayang-sayang sampai meninggal. Mungkin dia pikir mengko jubahku sing kanggo nutupi mayatku ya. Dia meninggal, dia lahir jadi kutu, tinggal di jubahnya itu. Banyak cerita yang begitu, meskipun dia biku. Karena itu melekat itu racun, tidak melekat itulah kebahagiaan. Bukan berarti tidak melekat meninggalkan semuanya. Tidak melekat itu sebagai sikap mental, bukan menjadi miskin, bukan menjadi melarat. Saya pernah ditanya, Bante, orang gila itu kan tidak melekat toh, dia kan bebas toh kemana-mana, ya, tidak peduli dipuji, tidak peduli dimaki-maki. Coba itu klosone sing ngamoh itu diobong, muarah nanti dia, saudara bisa digudak. Itu melekat, itu melekat. Kalau kita yang punya panya mungkin tidak. Ya, sandal kita hilang, ya wis lah, gimana ya, digoleki nek ketemu ya syukur, ketemu ya wis.
Beli lagi sok sing delay sing hati-hati dan sebagainya. Orang gila masih punya kemelekatan. Jadi melepas itu bukan melepas secara harafiah, tapi sikap mental tidak melekat. Apakah perumah tangga bisa mencapai kesucian? Oh iya, tapi berproses ibu bapak saudara. Tidak sekaligus, tidak instan. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin itu harus dikurangi. Saya baru saja cerita cara yang paling gampang itu berkorban sajalah untuk istri dan anak-anak, untuk suami dan anak-anak, udah. Itu nanti loba dosa moha otomatis berkurang. Mendapatkan apa-apa, kerja dan sebagainya, dia ingat suami saya, anak-anak saya, bukan untuk saya. Syukur bisa lebih luas lagi. Dia mau marah, dia mau jengkel, ya, dia mau memaksakan kehendaknya. Oh, yang bijaksana. Jangan sampai menyakiti anak-anak saya, suami saya. Dia salah, perlu dinasihati, tapi yang bijaksana. Tidak emosi, tidak asal marah. Karena saya tidak ingin membuat mereka menderita. Kebencian akan turun, wisdom, kebijaksanaan akan berkembang. Karena dia cari akal, bagaimana nasihat saya tidak menyakiti yang lain, supaya dia mengerti. Bisa ibu bapak. Kalau saya diminta datang ke seminar, bikin rapat jam 5, kadang-kadang setengah 6. Setengah 6 dia baru datang, jam 6. Kan itu kebiasaannya tidak baik. Bagaimana menasihati dia? Umat sendiri. Saya kadang-kadang di dalam membuka rapat saya mengatakan, oh selamat datang ibu bapak dan saudara-saudara, bisa memenuhi undangan saya. Hanya saya mohon maaf karena saya sudah menunggu mulai jam 5. Anda datang setengah 6, saya menunggunya mulai jam 5, saya mohon maaf gitu. Terlalu pagi. Mereka tertawa, mereka tidak sakit hati, mereka tahu. Kemarin saya bikin rapat panitia WBSC di Mendut, oh setengah 5 sudah pada datang semua. Pas waktunya jam 5, bahkan jam 5 kurang sedikit sudah mulai. Ada cara memberikan nasihat yang bijak, yang tidak menyakitkan. Jadi kalau kita mau berpikir untuk others, ya, untuk yang lain, bukan untuk myself, kita akan mengurangi keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Minimal untuk keluarganya, syukur lebih luas, lebih luas. Bagaimana Bante kalau kita sudah berbuat baik kemudian dibalas dengan ditipu, dicuri milik kita, dikhianati? Ya, apakah tidak wajar kalau kita marah? Tidak logis kalau kita marah. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, dicurangi, marah tidak logis. Kita sudah menolong mati-matian. Kalau kita dicurangi, apakah tidak? Kita marah, apakah tidak logis? Tidak wajar. Saya mengatakan tidak. Tetap tidak wajar. Mengapa? Karena kecurangan, sentimen, perbuatan yang tidak sehat, yang ditujukan kepada kita itu menurut Dhamma, itu akibat perbuatan kita sendiri yang berbuah. Kapan ya yang lampau? Banyak perbuatan yang kita lakukan kita tidak ingat. Waktu SMP, SMA, apa yang saya lakukan saya tidak bisa ingat, semua tidak bisa. Bahkan kadang-kadang ada perbuatan yang penting. Ada guru yang sudah tua datang pada saya, Pak, tidak ingat, dulu saya gurumu, saya pernah sakit dan sebagainya, kamu datang, kamu kumpulkan dana, kamu tolong saya. Oh iya. Tidak ingat. Kalau dia tidak memulai mengingatkan, saya tidak ingat. Dan itu saya lakukan. Demikian juga kejahatan. Kita pernah melakukan kejahatan yang kita tidak ingat. Dan dia akan berbuah sebagai rintangan, sebagai sentimen, sebagai orang yang tidak senang pada kita, sebagai orang yang mencemooh kita. Oleh karena itu kita harus sadar, karmaku berbuah. UPK. Aku tidak membenci dia. Kalau kita membenci dia, seperti kita memetik karma yang jelek, kita membuat yang baru. Besok akan berbuah lagi, akan berbuah lagi.
Di dalam Karania Metta Sutta mengatakan, kalau kamu masih membenci, masih marah, masih jengkel, ya kompromilah. Wong belum orang suci, tapi jangan mengharap dia celaka. Kalau sudah mengharap dia celaka, itu jahat sekali. Wabah itu tidak mengerti dia suka dibantu. Ya. Tidak punya balas budi, apa itu? Bodoh sekali ya, ngomel-ngomel. Silahkan. Kalau itu tidak bisa di stop, tapi jangan mengatakan titenono mengko, golek pangane susah kae. Lah, golek pangane susah kae itu mengharap orang lain celaka. Titenono nek dibales liyane sengsara dhewe. Jangan mengharap dia celaka. Kalau tidak bisa tahan untuk marah, untuk mengeluarkan supaya tidak meledak di dalam ya. Jangan mengharap dia celaka. Begitu kita ingin ditenono ora selamat, stop. Saya tidak ingin mengharap dia celaka. Tetapi Bante, kalau sudah dibantu, kemudian kita tahu sendiri bantuannya itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak pantas. Maaf, untuk judi, untuk yang berfoya-foya, untuk segala macam. Saya tahu. Saya mengatakan ya berhentilah. Membantu orang tidak harus dengan memberi uang dan memberi materi. Kita bisa kasih nasihat. Tidak mampu Bante saya kasih nasihat, berhentilah. Kita membantu dengan pikiran saja. Kalau sudah tahu materi untuk kejahatan, untuk berfoya-foya, untuk dan sebagainya, kamu masih memberi, ada pepatah. Ora usah ngajari boyo nglangi, mengko dipangan. Tidak usah mengajar ya, tidak usah melatih buaya untuk berenang. Ora usah. Mboten sisa, mangke dipangan. Lalu bagaimana ya? UPK saja. Kalau tidak bisa menolong, UPK. Syukur bisa memberi nasihat. Tidak mampu, diam. Dengan pikiran saja ya, semoga kamu kembali ke jalan yang terang. Semoga kamu bahagia. Aku sudah tidak bisa menolong lagi, stop. Kan kita tidak bisa berbuat baik untuk yang lain, Bante. Oh, dunia tidak sedaun kelor, saudara. Saudara masih bisa berbakti, berbuat baik, mengabdi, melakukan kebajikan kepada yang lain yang lebih banyak. Meskipun kepada dia tidak. Kalau saudara mau, masih bisa dengan pikiran. Karena dengan materi akan membuat dia menjadi lebih tidak baik. Harapkan dia, semoga dia bahagia, semoga dia bahagia. Apalagi sebaliknya, jangan mengharapkan dia celaka. Kalau mengharapkan dia celaka, Anda berbuat jahat. Apa yang datang pada Anda adalah akibat karma Anda sendiri. Ya, cara berpikir Buddhis selalu begitu. Begitu kita dihantam, begitu kita dipojokkan, begitu kita dijahati, kita melihat ke dalam dulu, tidak langsung melihat keluar, tidak langsung menuding dia. Oh, dia jahat, dia tidak tahu budi, oh dia kurang ajar, oh dia sangat busuk sekali, tapi melihat ke dalam dulu. Oh, karmaku berbuah. Setelah melihat ke dalam, baru kita melihat ke sana. Apa yang bisa saya lakukan pada dia? Memberi nasihat, oh bisa, syukur. Tidak bisa, tidak apa-apa. Kita menolong dia dengan pikiran. Dia mengharapkan dia semoga bahagia. Kalau kita tidak bisa menolong lagi dengan ucapan dan dengan materi. Dengan melihat ke dalam, kita menjadi bijak untuk melihat keluar. Tapi kalau kita melihat keluar dulu, kita menjadi jahat. Pada saat kebencian muncul, pada saat kejengkelan muncul, kita tidak bahagia. Di sini terbakar, marah, menuntut, penasaran dan sebagainya. Oleh karena itu, the Buddhist wisdom, marilah kita melihat ke dalam dulu, baru kemudian kita melihat keluar apa yang bisa kita lakukan. Masih ada waktu 10 menit lagi kira-kira. Masih ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan lagi. Pak Pujo 1, 2.
Silahkan. Ya, silahkan Pak Pujo. Saya mengucapkan terima kasih sekaligus sebagai pertanyaan saya. Mengapa seorang biku tidak boleh mengucapkan terima kasih dan harus beramudana saja? Berandana ya. Karena baik. Saya mempunyai alasan, Bante. Karena terima kasih itu sendiri saya pikir juga mempunyai satu perenungan yang sangat dalam. Terima dan kasih. Kita sering beratus atau beribu-ribu kali mengucapkan terima kasih, tetapi juga terkadang belum pernah terima kasih. Hanya terima saja. Iya, hanya terima dan tidak mau kasih. Contohnya ketika kita dilecehkan orang, ya kita tidak mau terima. Apalagi kasih. Apalagi kasih. Jadi terima kasih itu mengandung arti dari apa saja yang kita terima itu juga harus kita balas dengan kasih, begitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Iya. Terima kasih juga ya. Iya. Malam, Bante. Ya, namanya? Terima kasih. Nama saya Sanat. Sanat. Sangat. Iya. Iya. Saya mau Silahkan. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau tadi mendengar dari penjelasan Bante, kalau yang terakhir itu pekerjaan yang mulia ya, yang bermakna itu membantu orang lain, tapi bukan saya. Nah, apakah salah kalau misalnya kita tuh mencintai diri kita sendiri lalu merawat diri kita dengan baik gitu? Kalau dihubungkan dengan tadi perkataan Bante. Bagus sekali, bagus. Kalau semuanya itu dikatakan yang paling berharga, yang paling mulia itu membantu orang lain. Nah, kalau kita merawat diri kita sendiri, kalau sakit dikasih obat supaya sehat, makan supaya bergizi, apakah salah? Apa tujuan Anda? Kalau tujuan Anda untuk enjoy, tidak ada gunanya. Useless. Oh, saya merawat diri saya supaya sehat, supaya tidak sakit, supaya tidak loyo, supaya apa? Supaya orang lain tidak susah karena saya sakit. Dan dengan saya sehat, saya bisa melakukan yang lebih banyak untuk orang lain. Mengapa tidak? Biku-biku kalau mau makan kan begitu, berdoa dulu di dalam hati. Tapi kalau untuk murid-murid, doanya diucapkan dengan keras dalam bahasa Pali dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Doanya apa, Bante? Doanya agak aneh. Apa gunanya saya makan makanan ini? Bukan untuk main-main, bukan untuk bikin gemuk, bukan untuk menyenangkan, untuk supaya tidak sakit. Dengan badan sehat saya bisa menunaikan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Inilah gunanya saya makan, lalu makan. Rasional itu doa itu. Saya juga boleh Bante berdoa gitu? Boleh, ndak usah ngucap ke terima kasih Buddha, Triratnawan, ndak usah. Sehingga makan itu betul-betul untuk support hidup ini, bukan untuk enak-enak, bukan untuk main-main, bukan untuk hobi, support. Kalau hidup ini bisa berlangsung lama, saya bisa membahagiakan orang banyak, lebih lama, lebih banyak. Minimal keluarga saya, anak-anak saya, sampai dia sekolah dan sebagainya, lulus. Tapi kalau sakit-sakitan, ngerewangi bawa barang saja tidak mampu, jadi rawatan orang banyak. Aku seneng kok dirawat orang banyak. Lah apalagi nek padha nilii nggawa oleh-oleh kae lah. Iya. Mengapa tidak senang sehat? Mengapa tidak ingin sehat, menjaga diri untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak? Siap. Saya bicara 2 bulan tidak sembuh-sembuh. Sekarang sudah menjadi baik. Siap saya.
tidak membatalkan satupun janji sampai ke Kediri, saya ke Tasikmalaya, ayo. Kecuali dokter sudah mengatakan Bante masuk rumah sakit, ya apa boleh buat, masuk saya. Sambil berbaring ya meditasi, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau bisa nulis ya nulis, bisa rekaman ya rekaman. Saya bahagia dengan melakukan untuk orang banyak. Tapi jadi merawat diri sendiri itu untuk bisa berguna bagi orang banyak. Jadi kalau saya merawat diri saya sendiri supaya ya saya bahagia sendiri, ya itu tidak ada gunanya. Amat sedikit dan menjadi tidak berguna. Seperti misalnya, boleh saya beli mobil Bante? Siapa yang melarang? Silakan. Hanya menjadi baik atau tidak baik tergantung bagaimana cara menggunakan mobil itu. Untuk pamer, yang untuk gengsi, atau untuk berguna. Untuk melancarkan pekerjaan, untuk membantu lebih banyak orang. Ya, kalau pekerjaan lancar, kemudian saya mendapatkan apa itu keuntungan lebih besar. Untuk apa keuntungan itu? Boleh Bante, boleh. Untuk apa tapi? Disimpan atau untuk kepentingan banyak orang, untuk kesejahteraan banyak orang. Kalau untuk baik kesejahteraan banyak orang menjadi berharga. Sekaligus saudara melatih untuk melepaskan ikatan, melatih untuk mengurangi keserakahan, melatih untuk mengurangi kebencian, timbul kebijaksanaan. Apakah biku tidak boleh mengucapkan terima kasih? Begini, di dalam aturan para biku itu ada yang tidak boleh sama sekali. Ada yang kalau dilanggar bisa diperbaiki. Ada yang tidak pantas. Ada yang tidak tepat. Membunuh manusia, melakukan hubungan seksual, mencuri, mengatakan dirinya sudah mencapai ini atau itu padahal betul, itu padahal bukan, maaf. Itu tidak boleh sama sekali. Tetapi ada peraturan-peraturan yang lain yang kalau dilanggar bisa diperbaiki. Misalnya suatu ketika sore sampai makan, kebikuannya tidak hilang, dia tetap biku. Itu pelanggaran kecil, itu bisa diperbaiki. Sampai kemudian ya sengaja atau mungkin membunuh apa ya? Membunuh nyamuk ya, karena saking jengkelnya mungkin ya tidak bisa mengendalikan diri. Atau mungkin membunuh kacuak. Itu pelanggaran juga, tetapi tidak seperti membunuh manusia. Pelanggaran kecil bisa diperbaiki. Ada yang tidak pantas. Tidak pantas seperti misalnya biku pegang-pegang pakaian, maaf, wanita. Meskipun masih baru di toko, tidak pantas. Apa gunanya dia pegang-pegang pakaian wanita? Ya. Kemudian kalau ada nangka, ada semongko yang gede-gede itu kita lihat, lalu kita datang, kita pegang-pegang, wah bagus ya ini buah-buahnya ini ya, semongkonya gede-gede, apa gunanya? Umat bisa berpikir, oh kepengen ini. Ya. Ya. Itu tidak melanggar, hanya dikatakan acara gocara, tidak pantas. Ya. Tidak melanggar, hanya tidak pantas. Dan umat kalau melihat biku begitu jangan kemudian divonis, wah ini suara bener kayak. Loh nanti dulu ndak benernya sampai di mana? Kalau dia membunuh manusia, menganjurkan orang untuk bunuh diri, melakukan hubungan seksual, dia mencuri dalam batas tertentu, mengatakan sudah sakti, sudah ini padahal belum. Nah itu baru dia tidak pantas jadi biku. Jadi jangan tergesa-gesa membuat vonis. Sampai di mana pelanggaran dia? Seperti terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Kok tidak anumodana? Lah kalau tidak ngerti bahasa Pali anumodana malah bingung nanti. Opo kae Bante? Anu kae opo? Mana bahaya nanti kalau anu di sini anu itu artinya jelek ya. Anunya itu loh yang sakit. Ya. Anumodana itu kan begini toh. Modana itu berbahagialah Anda. Anu itu lagi. Anda, ibu bapak memberikan obat pada orang yang sakit, pada orang lain atau pada saya, sama aja. Saya melihat
Waktu ibu bapak bisa menolong itu, ibu merasa senang. Atau ada yang tidak tahu. Tidak tahu bahwa perbuatan itu baik, perbuatan itu berharga. Lalu kalau biku melihat itu, biku mengucapkan anumodana. Kalau dijelentrehke, berbahagialah Anda sudah punya kesempatan baik untuk berbuat baik. Oh iya toh, iya. Oh iya. Kalau tadi waktu berbuat baik sudah tahu itu kebaikan, sekarang diingatkan lagi 2 kali bahagia. Oh iya. Ya ini kebaikan sudah saya lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kamu kasih saya ini toh. Oh ini apik tenan nih. Ya terima kasih ya, matur nuwun ya. Nah begitu. Tidak. Tetapi mengingatkan dia. Kamu sudah kasih ini toh supaya saya bisa memanfaatkan ini. Anda berbuat baik sudah loh. Anda bahagia, Anda sudah berbuat baik. Oh iya toh. Oh iya. Itu artinya anumodana. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya mengingatkan dia bahwa dia sudah berbuat baik dan mengajak dia untuk mensyukuri, berbahagia dengan kebaikan itu. Nah itu kalau dijelentreh ya agak panjang. Atau dengan kalimat penghargaan tidak tepat. Tapi kalau terima kasih diterjemahkan seperti Pak Pujo, apakah itu tidak baik? Baik sekali. Kata-kata, kalimat itu kan bungkus toh saudara. Lah isine itu apa saja kan kita boleh ngiseni sendiri. Kalau kita menerjemahkan terima itu suka terima, tapi ingat loh harus suka kasih ya jadi baik. Kata-kata itu kan selongsong. Seperti kata-kata Tuhan, itu kan ucapan yang diucapkan oleh mulut ini. Apa itu? Bagaimana itu? Apa itu? Siapa itu Tuhan? Tergantung siapa yang menjelaskan. Umat Buddha menjelaskan Tuhan lain dengan umat beragama lain. Mengapa bisa lain? Loh kalimat itu kan bungkus. Tergantung yang memberikan isi kan begitu. Di zaman Buddha, sebelum zaman Buddha, semua yang bertapa menyiksa diri, musim dingin sampai 0 derajat telanjang, bertahan, ya, mempunyai kesaktian, macam-macam. Zaman India waktu itu orang mengatakan itu arahat. Jadi sudah ada istilah arahat, sudah ada. Lalu Buddha lahir, Buddha mengambil istilah arahat itu diberi makna lain. Arahat itu orang yang sudah bebas dari kemelekatan, bebas dari kebencian, bebas dari kekotoran batin. Sama dengan Arya. Arya itu satu suku yang datang dari India, dari utara, yang berasal dari Jerman sana. Karena itu Hitler kan bangga sekali suku Arya yang murni. Masuk melalui Selakai Bar, melintasi Himalaya itu ke India, bercampur darah dengan orang India, menjadi suku Arya. Yang penduduk asli yang tidak mau bercampur darah menyingkir ke selatan sana, menjadi Drawida. Yang itu dilambangkan Kurawa. Banyak sekali bodoh begitu ya. Lalu Arya itu yang sedikit Pandawa, dan yang sedikit itu bisa mengalahkan yang Kurawa itu. Nah dulu semua yang keturunan Arya itu wah hebat, jempolan hebat, bangsa pilihan luar biasa. Sang Buddha menggunakan Arya, tapi diberi pengertian lain. Arya itu bukan karena keturunan Arya, siapa saja meskipun Drawida. Kalau dia punya perilaku baik, tidak mengganggu yang lain, membersihkan dirinya dari kekotoran batin, dari keserakahan, dari kebencian, dia Arya. Beda. Kalau ibu bapak membaca Dhammapada, chapter terakhir, bab terakhir, ada bab Brahmana. Loh, Sang Buddha kok mengakui Brahmana itu kan kasta, itu kan milik agama Hindu. Oh iya, Sang Buddha mengakui. Dhammapada chapter terakhir Brahmana. Tapi yang dimaksud Sang Buddha Brahmana itu berbeda dengan masyarakat India waktu itu. Asal dia keturunan ayah Brahmana, ibu Brahmana, anaknya Brahmin.
berhak memimpin upacara, menjadi perantara manusia dengan para dewa. Sang Buddha mengatakan, Brahmin, Brahmana yang kumaksudkan adalah orang yang bersih batinnya, mudah dilayani, terkendali indrianya. Saudara bisa membaca lengkap Dhammapada chapter terakhir. Itulah Brahmana menurut pengertian Sang Buddha. Kalau terima kasih menurut pengertian Pak Pujo, boleh aja. Tidak sama dengan terima kasih yang pada umumnya orang mengerti. Terima kasih yang diberi makna lebih dalam, lebih mendidik, boleh saja. Mengapa tidak? Ya, boleh saja. Hanya para biku dianjurkan memberikan penjelasan. Pada orang yang berbuat baik, mengingatkan dia bahwa dia telah berbuat baik. Apakah perlu mengucapkan anumodana? Tidak sebetulnya. Kalau saya melihat ibu ini misalnya bawa makanan, oh ibu bawa makanan, ya. Dengan ibu makanan yang ibu bawa, saya mendapatkan manfaat. Saya bisa menjaga kesehatan saya bisa menjalankan tugas saya. Berbahagialah ibu dengan kebaikan yang ibu lakukan. Ucapan ini namanya anumodana. Meskipun saya tidak mengucapkan anumodana ya ibu, tidak. Saya hanya mengucapkan ini ibu sudah berbuat baik, membantu wihara, membantu orang miskin. Kesempatan ini baik sekali, berbahagialah ibu. Itu anumodana. Ya. Ada alasan yang kedua mengapa biku tidak berterima kasih, terutama kalau pindapata, membawa mangkuk jalan. Ya, kalau di negara Buddhis itu tiap pagi jalan-jalan itu biku-biku banyak sekali masuk lorong-lorong, jalan dengan matanya ke bawah, bawa mangkuk. Nanti umat memasukkan makanan. Bante silahkan berhenti, saya mau berdana. Dia masukkan makanan. Apa yang dilakukan biku? Kita tidak boleh melihat wajahnya yang kasih. Apakah senyum-senyum, apakah menarik hati, apakah cembetut. Kita harus melihat mangkuk, kemudian makanannya masuk. Terima dengan dua tangan, tidak dengan satu tangan. Selesai ditutup, jalan lagi. Sang Buddha mengatakan, itulah cara Arya. Itulah cara orang-orang Arya, orang-orang mulia, menerima persembahan dengan cara Arya. Tidak mengucapkan terima kasih. Diterima dengan dua tangan, mata melihat apa yang diberikan, dengan sopan jalan. Mengapa Bante tidak boleh terima kasih? Ada resiko. Wah, panganannya enak. Oh, terima kasih ya ibu ya. Terima kasih banget ini. Lah, nanti kalau makanannya nggak enak, ya terima kasih ya. Jalan. Ya. Ya. Untuk menghindari itu Sang Buddha mengatakan jangan terima kasih. Terima makanan, terima obat-obatan dengan dua tangan. Kalau pria langsung, kalau wanita dengan kain dengan dua tangan, dengan diam. Kalau mau sempurna tradisi Arya, diam. Kalau mengucapkan terima kasih tidak dilarang sebetulnya, hanya hati-hati. Jangan sampai nanti pilih kasih. Kalau yang diberikan itu bagus, menarik, berguna, mahal, terima kasih surah leren-leren, peng pindo, peng telu ya. Nanti kalau yang diberikan sesuatu yang tidak berguna, tidak berharga, ya asal-asal. Dan umat akan kecewa. Oleh karena itu, para Arya, putra-putra Arya menerima dana dengan dua tangan, dengan sikap tenang, dengan melihat dana yang diberikan. Selesai. Kalau ada kesempatan, Sang Buddha mengatakan, kalau ada kesempatan, berikan anumodana, ingatkan dia bahwa itu perbuatan baik yang harus diulangi, yang berharga. Sudah. Jadi sebetulnya anumodana itu kayak khotbah singkat, tidak mengacu pada dirinya. Sudah diberi dan itu menyenangkan sekali dan sangat berharga dan saya amat berhutang budi, tetapi memberikan dhamma kepada dia, mengingatkan dia untuk berbuat baik kembali. Ya, saya juga terima kasih dengan pertanyaan ini, sehingga umat Buddha tidak salah faham.
Dan mereka yang berhubungan dengan para biku suatu ketika kalau memberikan sesuatu, para biku tidak mengucapkan terima kasih, bisa mengerti. Biku-biku meditasi, ya, dulu ada biku meditasi dari Burma. Umat kasih apa? Kasih minuman, makanan dan sebagainya juga, dia terima dengan tenang. Sampai umat mengatakan, wah biku itu koyo patung, persis lah patung. Diaturi apa-apa, guyu ora, terima kasih ora. Loh, nanti dulu, Anda berbuat baik itu yang Anda cari apa toh? Guyu, diguyu, diguyu atau diucapi terima kasih. Ya saya seneng kalau dia mengucapkan terima kasih. Allah, rendah banget. Anda berbuat baik hanya untuk mencari terima kasih. Kalau di Katina kan saya mengatakan, kalau Anda kepingin disanjung, kepingin mendapat terima kasih, yang Anda harapkan dari orang lain, Anda tidak mendapatkan, datang pada saya. Saya akan puji-puji saudara sampai puas. Kalau hanya itu yang dicari, ya, si hormati segala macam, guyu saja kok enggak. Loh, saudara mau cari apa? Ya saya ingin diguyu. Lah itu kan common wisdom kan begitu. Kita hanya menilai orang lain terus. Kenapa dia tidak kasih respon? Kenapa dia tidak tertawa? Kenapa dia tidak terima kasih? Kenapa dia tidak balas jasa? Kenapa tidak melihat ke dalam? Butuhku ini apa toh? Menghormat, berdana, kasih obat. Butuhku ini apa toh? Berbuat baik, mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, supaya bisa berguna, itu toh yang dibutuhkan. Tidak mengharap yang lain memberikan respon pada dia, tidak. Nah, itu yang harus dijelaskan. Lebih gila lagi, masa Bante, lebih gila lagi umat Buddha, saudara. Gila itu umat Buddha. Lah namaskara dipatung, kan tidak gila. Patung dinamaskarai, tidak bisa menjawab, senyum juga tidak kok. Ya, apalagi Anda tak berkahi, tidak. Tapi mau namaskara di depan patung. Yang bikin patung ya bukan umat Buddha malah. Mau, itu kan gila toh. Kalau dilihat ke depan, dilihat keluar. Tapi kalau kita melihat ke dalam, apa gunanya saya namaskara? Supaya kesombongan lenyap. Meskipun saya merasa doktor, merasa pandai, merasa kaya di Thailand, meskipun raja. Kalau rakyat Anjali nyembah, raja enggak balas nyembah. Tapi di depan patung, raja pun menyembah dan dia sujud, kui namaskara. Karena dia butuh kemajuan spiritual. Waktu putra mahkota Thailand datang ke Mendut, anak raja, Princess Sirindon, menteri-menteri datang ke Mendut, dia namaskara Sang Buddha. Setelah namaskara Sang Buddha, dia ketemu para biku. Sebelum memberikan jubah, sebelum berbicara, dia namaskara pada para biku. Putra mahkota, Princess, Crown Prince, menteri-menteri. Apa yang Bante lakukan? Saya begini aja, cuek amat ya. Oh ya memang cuek amat biku-biku ini ya. Bante membalas begini? Tidak. Kami anjali kepada yang lebih senior dan juga kepada patung Buddha. Itu pejabat-pejabat di sini, saudara-saudara kita yang bukan umat Buddha lihat, wah hebat banget ini. Putra mahkota, menteri-menteri pada bersujud, bikunya sih diam-diam saja ya. Anjali membalas saja tidak. Itu the way of thinking Buddhis begitu. Nah, saya menghormat biku itu saya mendapatkan manfaat kok. Bukan biku itu yang mendapatkan manfaat, saya mendapatkan manfaat. Manfaat apa? Manfaat spiritual. Kebencian berkurang, kesombongan berkurang. Kalau kebencian berkurang, kesombongan berkurang, saya bisa serve others. Saya bisa melayani orang lain lebih baik. Jadi meskipun dia memikirkan dirinya, itu pun juga untuk membantu melayani orang lain lebih baik. Apakah kalau dinamaskarai raja-raja, pejabat-pejabat, bikunya menjadi lebih keramat? Oh tidak, kalau tidak hati-hati malah bisa jadi lebih sombong. Tapi yang mendapat manfaat yang melakukan itu, dia melakukan itu dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Bukan dia minta dipuji, bukan dia minta
dihargai. Dia ingin merendahkan diri, ya, merendahkan hatinya, ingin menghancurkan keakuannya. Sehingga kalau mentalnya menjadi baik, kesombongannya tidak selalu meledak-ledak, dia juga bisa melayani orang dengan lebih baik. Tidak diganggu dengan kekotoran batin, tidak diganggu dengan tuntutan-tuntutan balas budi dan sebagainya. Memang kalau dilihat secara luar, umat Buddha itu paling gila itu. Patung yang dibuat oleh yang bukan umat Buddha, digotong dari perumpung sana ya, taruh di atas, disujudi di bawah. Oh, gila sekali itu. Ben gila-gila rak ketok aneh ya, tapi rak pinter jerone. Saya kira sudah cukup sekian Ibu Bapak, sudah jam 9. Semoga bermanfaat. Sampai pada Dhamma kelas yang akan datang.